Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit Kediri cerah saat ribuan jemaah memadati alun-alun kota untuk menghadiri pengajian akbar yang dipimpin oleh Gus Ikdam. Ia adalah seorang kiai muda yang karismatik dan dikenal dengan gaya ceramahnya yang penuh hikmah serta menyentuh hati. Pengajian ini menjadi momentum besar bagi masyarakat setempat, yang haus akan pencerahan di tengah tantangan zaman. Gus Ikdam memulai dengan doa dan ayat suci, membangun suasana penuh khusyuk dan kedamaian. Namun, di tengah-tengah ceramahnya, suasana mulai berubah. Sebuah bisikan kecil menyebar di antara kerumunan jemaah. Beberapa orang mulai tampak berbisik, menunjuk-nunjuk dengan wajah bingung. Seorang lelaki yang dikenal sebagai salah satu pengurus acara terlihat gelisah, keluar masuk panggung dengan ponselnya di tangan. Gus Ikdam tetap melanjutkan ceramahnya, meskipun matanya sempat memandang ke arah kegaduhan kecil yang mulai tampak. Di akhir acara, Gus Ikdam memberikan nasihat terakhir yang begitu menenangkan hati. Namun, setelah acara usai, seorang jemaah berbisik kepada rekannya, "Jika kamu dengar soal uang haram itu? Apa benar?" Bisikan itu menjadi awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengguncang kehidupan Gus Ikdam dan pesantrennya. Keesokan harinya, isu tentang uang haram mulai menyebar di kalangan jemaah. Gosip itu bermula dari seorang tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwa dana untuk acara pengajian tersebut berasal dari sumber yang tidak halal. Entah dari mana informasi itu berasal, tapi dalam waktu singkat, desas-desus itu membesar dan sampai ke telinga orang-orang di luar Kediri. Media sosial menjadi ladang subur untuk menyebarkan fitnah ini. Akun-akun anonim mulai memposting tuduhan terhadap Gus Ikdam, disertai dengan potongan-potongan narasi yang mengaitkan namanya dengan praktik yang tidak etis. Sebagian jemaah yang awalnya terinspirasi oleh ceramahnya kini mulai merasa ragu. Apa mungkin Gus Ikdam seperti itu? Tanya seorang ibu kepada temannya di pasar. Di pesantren, suasana semakin memanas. Para santri yang mendengar isu ini mulai bertanya-tanya, meskipun tidak berani langsung mengungkapkan kegelisahan mereka. Gus Ikdam sendiri baru mengetahui berita itu ketika seorang santrinya datang dengan wajah khawatir dan menunjukkan sebuah unggahan di media sosial. Malam itu, Gus Ikdam duduk termenung di ruang tamunya. Beberapa ustaz senior telah mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ini hanyalah ujian kecil yang akan segera berlalu. Namun, Gus Ikdam tahu betul bahwa fitnah seperti ini bisa menghancurkan nama baik seseorang dalam sekejap. Pikirannya melayang pada ribuan jemaah yang hadir kemarin, apakah mereka kini percaya pada tuduhan itu? Ia memutuskan untuk tidak langsung memberi tanggapan. Biar saja. Kebenaran akan terlihat dengan sendirinya, jika tanya dengan suara pelan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kehancuran yang mendalam. Segala yang ia bangun dengan susah payah kini terasa runtuhannya karena sebuah isu yang tidak jelas asalnya. Malam itu, ia memanjatkan doa panjang, memohon kekuatan dari Allah. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa fitnah ini tidak hanya akan menguji dirinya sebagai seorang kiai, tetapi juga sebagai manusia yang berjuang menjaga kepercayaan dan kehormatan. Fitnah tentang Gus Ikdam semakin menjadi-jadi ketika media lokal ikut memberitakan isu tersebut. Berbagai komentar bernada kebencian muncul di kolom komentar, seolah-olah mereka telah meyakini kebenaran berita itu. Nama Gus Ikdam yang sebelumnya dihormati kini menjadi bahan olok-olok. Pada malam yang penuh ketegangan itu, Gus Ikdam menerima telepon dari Kang Muslih, sahabatnya sejak kecil. "Gus, ini bukan fitnah biasa," suara Kang Muslih terdengar serius. "Ada yang sengaja ingin menjatuhkan panjenengan. Hati-hati, Gus. Saya mendengar nama-nama besar di balik ini." Gus Ikdam terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar isu uang haram. Kang Muslih mengingatkan agar Gus Ikdam tetap tenang dan tidak mengambil langkah gegabah. Namun, di hatinya, Gus Ikdam tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk membuktikan kebenaran dan menjaga kehormatan pesantren serta para santrinya. Dampak dari fitnah itu mulai terasa di lingkungan pesantren. Beberapa wali santri datang menemui Gus Ikdam, menyampaikan keraguan mereka. "Kami percaya pada Gus, tapi kami juga tidak bisa membiarkan anak-anak kami berada di tengah situasi seperti ini," ujar seorang ayah dengan nada berat.
Beberapa santri akhirnya ditarik keluar oleh orang tua mereka. Pesantren yang biasanya dipenuhi dengan suara tawa dan aktivitas belajar kini terasa lengang. Gus Ikdam merasakan luka yang dalam saat melihat para santri pergi satu persatu. Namun, ia tetap tegar di hadapan mereka, berusaha meyakinkan bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Di tengah kesunyian pesantren, Gus Ikdam merenung. Ia tahu bahwa ini adalah ujian berat, tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk semua orang yang telah mempercayainya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan apa yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Kang Musli semakin aktif menyelidiki asal-muasal fitnah yang menerpa Gus Ikdam. Ia memanfaatkan jaringan kenalannya untuk mengumpulkan informasi. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan sebuah fakta mengejutkan, ada indikasi bahwa Ustaz Fatur, salah satu orang kepercayaan Gus Ikdam, terlibat dalam menyebarkan isu uang haram. Bukti awalnya berupa pesan-pesan yang beredar dari nomor yang diduga milik Ustaz Fatur. "Kang, ini berat sekali untuk dipercaya," diujar Kang Musli dengan nada serius saat menyampaikan temuannya kepada Gus Ikdam. Wajah Gus Ikdam tampak terkejut, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Fatur? Dia sudah bersama kita bertahun-tahun. Apa mungkin dia tega melakukan ini?" katanya sambil memijat keningnya. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia tidak boleh mengabaikan petunjuk ini. Malam itu, Gus Ikdam dan Kang Musli merancang strategi untuk mendapatkan bukti lebih kuat. "Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Jika memang dia terlibat, biarkan kebenaran yang berbicara," ujar Gus Ikdam dengan nada penuh tekad. Untuk mengungkap kebenaran, Kang Musli menyarankan agar mereka memasang alat perekam di ruang tertentu di pesantren. Dengan izin Gus Ikdam, alat itu dipasang di ruang tempat Ustaz Fatur biasa berkumpul bersama beberapa orang kepercayaannya. Mereka berharap dapat menangkap percakapan yang mengarah pada pengkhianatan. Pada suatu malam, setelah semua santri kembali ke kamar masing-masing, Kang Musli dan Gus Ikdam mendengarkan rekaman yang baru saja mereka dapatkan. Awalnya hanya suara obrolan biasa, tetapi kemudian terdengar suara Ustaz Fatur berbicara tentang rencana besar dan keuntungan pribadi dari menjatuhkan Gus Ikdam. "Kita cuma perlu membuat orang-orang percaya bahwa dia tidak bersih," ujar suara yang mereka yakini milik Ustaz Fatur. Mendengar itu, hati Gus Ikdam hancur. Ia tidak pernah membayangkan orang yang begitu dekat dengannya, seseorang yang ia anggap saudara, bisa melakukan hal seperti itu. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah penting untuk mengembalikan keadilan. Hari yang dinanti tiba. Gus Ikdam mengundang seluruh pengurus pesantren untuk sebuah pertemuan darurat. Dalam ruangan itu, ia memutar rekaman yang mereka dapatkan. Semua orang terdiam saat suara Ustaz Fatur terdengar jelas, membicarakan bagaimana ia sengaja menyebarkan isu uang haram untuk menjatuhkan Gus Ikdam dan mengambil alih pengaruhnya di pesantren. "Ini adalah bukti dari apa yang telah terjadi," ujar Gus Ikdam dengan suara yang bergetar. "Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang saya percayai bisa melakukan hal seperti ini." Ustaz Fatur yang berada di ruangan itu tidak mampu berkata apa-apa. Wajahnya pucat, dan ia hanya tertunduk dalam diam. Setelah bukti dipaparkan, para pengurus pesantren sepakat untuk mengambil tindakan tegas. Ustaz Fatur diminta untuk meninggalkan pesantren demi menjaga kehormatan dan ketenangan lingkungan. Meski keputusan ini sulit, semua orang tahu bahwa itu adalah langkah yang harus diambil. Setelah pertemuan itu, Ustaz Fatur pergi dari pesantren dengan membawa koper kecil. Beberapa santri melihatnya dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani menyapa. Di balik langkah kakinya yang berat, tersimpan penyesalan yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Bagi Gus Ikdam, kepergian Ustaz Fatur menyisakan luka yang dalam. Meski pengkhianatan telah terbukti, dampak dari fitnah tersebut tidak hilang begitu saja. Beberapa wali santri yang sempat menarik anak-anak mereka masih ragu untuk kembali. Sebagian jemaah tetap merasa bahwa nama baik Gus Ikdam telah ternoda. Namun, Gus Ikdam memilih untuk melanjutkan perjuangannya. Ia percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan membawa berkah, meski jalannya begitu berat dan penuh duri. Dalam hati, ia berdoa agar pesantren ini bisa bangkit kembali dari kehancuran yang pernah melandanya. Waktu berlalu, tetapi luka akibat fitnah itu masih terasa. Meskipun perlahan beberapa wali santri mulai mengembalikan anak-anak mereka ke pesantren, suasana belum sepenuhnya seperti dulu. Kepercayaan adalah sesuatu yang sulit dibangun kembali, terutama setelah dihancurkan oleh pengkhianatan dari dalam. Gus Ikdam terus berusaha mengembalikan nama baik pesantren.
Ia meningkatkan program-program pendidikan dan membuka diri kepada masyarakat untuk melihat langsung apa yang terjadi di dalam pesantren. Namun, ia tahu bahwa sebagian orang tidak akan pernah kembali percaya, meski semua bukti telah membela dirinya. Di tengah semua itu, Gus Ikdam menemukan pelajaran berharga. Fitnah dan pengkhianatan telah mengajarkannya untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Meski luka itu masih ada, ia memilih untuk melangkah maju, yakin bahwa Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar dan berjuang di jalan kebenaran. Beberapa bulan setelah pengungkapan fitnah, suasana di pesantren Gus Ikdam mulai sedikit tenang. Namun, ada satu sosok yang mulai menunjukkan sikap berbeda. Zainul, seorang santri senior yang dikenal dengan kecerdasannya dan pengaruhnya di kalangan santri muda. Awalnya, Zainul tampak sebagai sosok yang menghormati Gus Ikdam, tetapi akhir-akhir ini ia mulai mempertanyakan beberapa kebijakan pesantren yang diambil oleh sang kiai. Ia sering mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan cara yang lebih terbuka. Zainul mulai menunjukkan sikap tidak hormat terhadap beberapa keputusan Gus Ikdam, termasuk dalam hal pendekatan pengajaran dan pembiayaan pesantren. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih kritis, bahkan di hadapan beberapa santri yang lebih muda. Ada banyak hal yang tidak sejalan dengan ajaran kita di sini, ia ujarnya kepada sekelompok santri yang mendengarkan. Gus Ikdam mulai merasakan ada yang aneh dengan sikap Zainul, tetapi ia memilih untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan. Namun, saat Gus Ikdam melihat Zainul berbicara lebih intens dengan beberapa santri, ia merasa bahwa ada potensi perpecahan yang akan terjadi jika sikap Zainul dibiarkan berkembang. Zainul, dengan pengaruhnya yang besar, mulai membentuk kelompok pengajian terpisah. Beberapa santri yang merasa tidak puas dengan kebijakan Gus Ikdam mulai bergabung dengannya. Kelompok ini sering mengadakan pengajian di luar pesantren, membicarakan isu-isu yang menurut mereka tidak dibahas di pesantren, termasuk kritik terhadap cara Gus Ikdam mengelola pesantren. Zainul mulai mengajarkan pandangannya sendiri tentang ajaran agama, yang sedikit berbeda dengan ajaran yang diajarkan Gus Ikdam. Kita harus lebih tegas dalam mengikuti ajaran, tanpa kompromi, ujar Zainul dalam salah satu pertemuan mereka. Hal ini menarik perhatian santri yang merasa kebijakan Gus Ikdam terlalu lemah atau tidak cukup tegas. Banyak yang tertarik dengan gaya Zainul yang lebih keras dan penuh semangat. Namun, semakin lama, kelompok ini semakin besar dan mulai menarik perhatian. Beberapa wali santri yang mendengar tentang perpecahan ini mulai merasa khawatir. Mereka bertanya-tanya apakah ini pertanda bahwa pesantren akan terpecah. Gus Ikdam, meski masih tenang, merasakan adanya ancaman besar terhadap keharmonisan yang telah ia bangun di pesantren. Kang Muslih, yang tetap setia mendampingi Gus Ikdam, akhirnya mendapatkan informasi penting. Zainul ternyata telah mengundang seorang ustaz asing dari luar daerah tanpa sepengetahuan Gus Ikdam. Ustaz tersebut dikenal dengan pandangan kerasnya terhadap metode pendidikan yang dijalankan di pesantren Gus Ikdam. Ustaz itu datang untuk memberikan ceramah di kelompok Zainul, dan dalam ceramahnya, ia mengkritik kebijakan Gus Ikdam secara terbuka. Kang Muslih langsung memberitahukan Gus Ikdam tentang hal ini. Gus, saya baru saja mendengar bahwa Zainul mengundang ustaz asing itu untuk berbicara di hadapan para santri. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, ujar Kang Muslih dengan serius. Gus Ikdam, meskipun merasa terkejut, tetap mencoba untuk tidak terbawa emosi. Kita perlu mengetahui apa yang sedang terjadi, Muslih. Kita harus hati-hati. Dengan hati-hati, Gus Ikdam dan Kang Muslih merencanakan untuk menyelidiki lebih lanjut. Zainul yang telah mendapatkan pengaruh cukup besar di kalangan santri tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena jika dibiarkan, bisa saja pesantren terpecah lebih dalam lagi. Gus Ikdam tahu bahwa ini adalah ujian kedua yang harus ia hadapi dengan bijaksana. Akhirnya, Gus Ikdam memutuskan untuk menghadap Zainul secara langsung. Mereka bertemu di ruang tamu pesantren yang sunyi. Zainul, saya tahu kamu mengundang ustaz itu. Saya ingin tahu apa yang membuatmu mengambil keputusan itu, ujar Gus Ikdam dengan tenang, meskipun hatinya sangat kecewa. Zainul menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Gus, saya hanya ingin memperbaiki ajaran yang ada di pesantren ini. Kita tidak bisa terus membiarkan kekeliruan yang ada. Ada banyak hal yang seharusnya lebih tegas dan jelas. Zainul berbicara dengan penuh keyakinan, seperti meyakinkan dirinya sendiri dan Gus Ikdam. Gus Ikdam mencoba memahami alasan Zainul, namun ia juga tahu bahwa perbedaan ini bukanlah sekadar masalah ajaran agama. Ini lebih kepada cara melihat otoritas dan kepemimpinan. Zainul, pesantren ini sudah dibangun dengan kerja keras dan pengorbanan. Apa yang kamu lakukan akan menghancurkan semuanya, ujar Gus Ikdam dengan suara yang mulai bergetar. Namun, Zainul tetap pada pendiriannya. Saya percaya ini yang terbaik untuk kita semua,
Gus Zainul dan pengikut-pengikutnya akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren, membentuk kelompok pengajian mereka sendiri. Mereka meninggalkan pesantren yang pernah mereka anggap sebagai rumah, dan meskipun beberapa santri ikut bersama mereka, banyak yang tetap bertahan di bawah kepemimpinan Gus Ikdam. Namun, perpecahan ini meninggalkan luka yang mendalam bagi Gus Ikdam. Para pengikut Zainul merasa bahwa mereka telah menemukan jalan yang lebih lurus dan lebih keras dalam beragama, sementara yang tetap bersama Gus Ikdam merasa bahwa perpecahan ini hanya akan membawa kerugian. Beberapa wali santri yang melihat perpecahan ini kembali mempertanyakan kehadiran mereka di pesantren, meskipun banyak yang akhirnya memutuskan untuk tetap setia kepada Gus Ikdam. Di dalam hati Gus Ikdam, perpecahan ini terasa seperti beban yang tak terukur. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam perjalanan hidupnya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar, bisiknya dalam hati. Meskipun keraguan datang dari segala penjuru, Gus Ikdam tahu bahwa ia harus terus berjuang demi pesantren dan ajaran yang telah ia percayai. Setelah perpecahan yang disebabkan oleh Zainul, Gus Ikdam merasa bahwa saatnya telah tiba untuk berbicara langsung dengan umatnya. Ia mengadakan pengajian akbar di masjid pesantren, mengundang seluruh jemaah, wali santri, dan masyarakat sekitar. Dalam pengajian ini, Gus Ikdam ingin menjelaskan semua fitnah yang telah beredar, terutama mengenai perpecahan yang terjadi di dalam pesantren. Saudaraku, mari kita kembali kepada niat yang benar. Jangan biarkan fitnah menghalangi ukhuwah Islamiyah kita, katanya dengan suara penuh keteguhan. Di hadapan ribuan jemaah, Gus Ikdam menceritakan dengan jelas bagaimana ia menghadapi pengkhianatan dan fitnah, serta mengajak umat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menekankan bahwa dalam menghadapi tantangan seperti ini, tidak ada jalan lain selain bersatu dalam kebenaran dan cinta kepada Allah. Kita adalah satu keluarga besar. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah belah kita, ujar Gus Ikdam, mengajak para hadirin untuk menanggalkan prasangka dan kebencian yang mungkin muncul. Suasana pengajian itu penuh haru, banyak di antara jemaah yang terisak, merasakan ketulusan dan kesungguhan Gus Ikdam. Meskipun cobaan berat menimpanya, ia tetap menunjukkan keteguhan hati dan komitmennya untuk menjaga pesantren dan ajaran yang benar. Beberapa waktu setelah pengajian klarifikasi, Rashid, seorang mantan pengikut Zainul yang dulu memutuskan untuk meninggalkan pesantren, datang kembali. Rashid tampak lebih dewasa dan penuh penyesalan. Gus, saya salah. Saya ikut Zainul tanpa memahami sepenuhnya, dan sekarang saya tahu bahwa saya telah tersesat, ungkap Rashid dengan suara penuh penyesalan. Rashid menceritakan pengalamannya selama berada dalam kelompok Zainul, bagaimana mereka mulai mengajarkan pandangan yang menyimpang dan meragukan otoritas Gus Ikdam. Saya melihat bahwa banyak ajaran mereka tidak sesuai dengan yang kita ajarkan di pesantren ini. Mereka berfokus pada kritik, bukan pada perbaikan, kata Rashid, menceritakan bagaimana kelompok Zainul semakin terjerumus ke dalam ajaran yang ekstrim. Dengan kembali ke pesantren, Rashid ingin menebus kesalahannya. Gus Ikdam menerima kembali Rashid dengan tangan terbuka, karena ia memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi yang penting adalah keinginan untuk memperbaiki diri. Rashid mulai berbicara dengan para santri muda, mengungkapkan kebenaran dan memperingatkan mereka tentang ajaran sesat yang pernah ia ikuti. Dengan kembalinya Rashid dan klarifikasi yang telah dilakukan, Gus Ikdam merasa saatnya untuk menyusun rencana baru dalam memulihkan pesantren. Ia tahu bahwa perpecahan ini masih meninggalkan bekas yang dalam, baik di dalam pesantren maupun di luar. Gus Ikdam dan Kang Musli mulai merancang strategi yang lebih matang untuk memperbaiki citra pesantren tanpa terbawa emosi atau balas dendam. Mungkin kita perlu membuka pintu lebih lebar lagi untuk masyarakat. Kita perlu menunjukkan bahwa pesantren ini adalah tempat yang penuh kasih sayang dan ilmu, kata Gus Ikdam kepada Kang Musli. Mereka mulai merencanakan program-program baru yang lebih melibatkan masyarakat luas, seperti seminar, pengajian umum, dan kegiatan sosial yang bisa mempererat hubungan antar umat. Gus Ikdam juga memutuskan untuk lebih sering berinteraksi dengan santri dan wali santri, untuk menunjukkan transparansi dan komitmennya terhadap kemajuan pesantren. Ia tidak ingin pesantren ini hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi contoh persatuan dan kejujuran dalam menghadapi ujian kehidupan. Zainul yang masih belum puas dengan kegagalannya mulai menyebarkan fitnah baru melalui masyarakat. Ia mengklaim bahwa Gus Ikdam berusaha menutupi kesalahan-kesalahannya dengan cara yang licik, dan mencoba merusak nama baik kelompoknya. Fitnah ini kembali menyebar di kalangan orang-orang yang tidak tahu cerita sesungguhnya. Gus Ikdam mendengar kabar ini dengan tenang. Biarkan saja, Musli. Kebenaran akan selalu terbuka pada waktunya, katanya dengan senyum bijak. Meskipun fitnah itu semakin menyebar, Gus Ikdam memilih untuk tidak membalasnya dengan kemarahan atau kata-kata kasar. Ia memutuskan untuk tetap sabar dan lebih banyak berdoa,
Memohon pada Allah untuk membersihkan nama baiknya dan pesantren yang telah ia perjuangkan selama ini. Kang Musli mengingatkan agar mereka tetap waspada dan tidak lengah. Zainul tidak akan berhenti begitu saja, Gus. Kita harus selalu siap dengan langkah yang tepat, ujar Kang Musli. Namun, Gus Ikdam tetap memilih jalan sabar. Ia yakin bahwa Allah selalu bersama orang yang memilih untuk berada di jalan yang benar, meskipun tantangan datang silih berganti. Beberapa bulan setelah peristiwa fitnah yang terakhir, Gus Ikdam mulai merasakan perubahan positif. Beberapa jemaah dan donatur yang sempat menjauh mulai kembali mendukung pesantren setelah melihat ketulusan Gus Ikdam dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Mereka melihat bagaimana Gus Ikdam tetap konsisten dalam menjaga pesantren dan tidak terpengaruh oleh fitnah. Gus, kami percaya pada Anda. Kami ingin kembali mendukung pesantren ini, ujar salah satu donatur besar yang sebelumnya ragu. Dukungan ini memberikan kekuatan baru bagi Gus Ikdam. Ia merasa bahwa meskipun perpecahan sempat terjadi, banyak orang yang masih melihat pesantren ini sebagai tempat yang penuh kebaikan dan ketulusan. Dengan dukungan yang mulai kembali, Gus Ikdam merasa semakin yakin bahwa pesantren ini akan bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia percaya bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur selamanya, dan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang sabar dan teguh dalam perjuangannya. Gus Ikdam menyadari bahwa untuk memulihkan pesantren dan memastikan masa depan yang lebih baik, ia harus memprioritaskan pendidikan. Setelah melalui banyak ujian dan perpecahan, ia merasa perlu untuk memperbarui kurikulum pesantren agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Gus Ikdam berfokus pada pengembangan kurikulum yang tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup yang berguna bagi para santri. Kita harus mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menghadapi dunia yang semakin kompleks, ujarnya pada sebuah pertemuan pengurus pesantren. Sebagai bagian dari pembaruan ini, Gus Ikdam mengundang ulama besar untuk memberikan ceramah dan mengajar langsung di pesantren. Kehadiran ulama-ulama ternama seperti Ustaz Zaki dan Kiai Haris memberikan semangat baru bagi para santri, yang mulai merasa bahwa pendidikan di pesantren mereka kini lebih berkualitas dan berorientasi masa depan. Mereka mengajarkan tidak hanya tentang teori agama, tetapi juga tentang cara menghadapi tantangan global. Para santri pun merasakan betapa pentingnya pendidikan yang berimbang, yang menghubungkan ilmu agama dengan ilmu dunia. Dengan semangat yang baru, Gus Ikdam percaya bahwa dengan penguatan pendidikan, pesantren ini akan kembali menjadi pusat ilmu yang membawa manfaat bagi umat. Ia berharap para santri yang keluar dari pesantren ini akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu mempertahankan ukhuwah Islamiyah dalam segala kondisi. Suasana pesantren yang sempat suram akibat perpecahan dan fitnah kini mulai membaik. Dengan kebijakan baru yang lebih terbuka dan inklusif, Gus Ikdam berhasil menghidupkan semangat baru di kalangan santri. Mereka merasa bahwa pesantren ini kembali menjadi tempat yang penuh kasih sayang dan semangat untuk belajar. Gus Ikdam mulai lebih sering mengadakan pertemuan dengan santri, memberikan motivasi, dan menjelaskan bahwa tantangan yang mereka hadapi hanya sementara. Masyarakat yang sebelumnya ragu juga mulai kembali mendekat. Donatur-donatur yang sempat menarik dukungannya mulai memberikan bantuan kembali, melihat perubahan positif di pesantren. Kami yakin Gus Ikdam dapat membimbing pesantren ini kembali ke jalur yang benar, ujar salah satu wali santri yang hadir di acara pengajian. Kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan yang diadakan pesantren mulai mendapatkan respons positif, dengan semakin banyaknya orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka untuk belajar di pesantren. Para santri yang sebelumnya terpecah kini kembali bersatu. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari pesantren ini, dan semangat untuk belajar semakin tinggi. Gus Ikdam tahu bahwa dengan kerjasama antara pengurus pesantren, santri, dan masyarakat, pesantren ini akan kembali menjadi tempat yang berkat dan penuh rahmat. Untuk menjaga keharmonisan dan membangun persatuan di pesantren, Gus Ikdam memulai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempererat ukhuwah di antara santri, pengurus, dan masyarakat. Ia mengadakan kegiatan bersama, seperti acara olahraga, pengajian rutin, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Semua santri, dari yang muda hingga yang senior, diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini. Kita harus kembali kepada tujuan utama kita, yaitu untuk belajar dan menjaga ukhuwah, ujar Gus Ikdam dalam sebuah pengajian. Dalam setiap kesempatan, Gus Ikdam selalu mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, meski dalam perbedaan. Ia mengajak seluruh warga pesantren untuk saling memahami dan menghargai, karena perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Di bawah bimbingan Gus Ikdam, para santri yang sempat terpecah karena perbedaan pendapat kini bisa bersatu kembali. Mereka bekerja sama untuk membangun pesantren, menjaga semangat belajar, dan mendukung program-program yang dijalankan oleh Gus Ikdam. Selain itu,
Gus Ikdam juga mengundang tokoh masyarakat untuk datang dan berbicara tentang pentingnya menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Masyarakat yang sebelumnya meragukan masa depan pesantren kini merasa lebih dekat dan percaya pada Gus Ikdam. Mereka kembali memberikan dukungan, baik moral maupun material, untuk kemajuan pesantren. Kisah perjuangan Gus Ikdam dalam menghadapi fitnah dan perpecahan ternyata menarik perhatian banyak pesantren lain. Nama Gus Ikdam mulai dikenal luas sebagai pemimpin yang tidak hanya tegas dalam menjaga ajaran agama, tetapi juga sabar dan bijaksana dalam menghadapi ujian. Banyak pengurus pesantren dan ulama yang datang untuk belajar tentang bagaimana Gus Ikdam berhasil memulihkan pesantren yang hampir terpecah. Saya ingin belajar bagaimana Gus Ikdam mengatasi tantangan besar ini, kata seorang kiai dari pesantren di luar kota. Pesantren-pesantren lain mengundang Gus Ikdam untuk berbagi pengalaman dan ilmu dalam menghadapi ujian besar, seperti perpecahan dan fitnah. Gus Ikdam dengan rendah hati berbagi tentang pentingnya kesabaran, kerjasama, dan keteguhan dalam memimpin. Jangan biarkan fitnah merusak niat kita untuk memperbaiki diri. Allah selalu menunjukkan jalan bagi mereka yang sabar, ujarnya dalam setiap kesempatan. Kisah Gus Ikdam menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin pesantren dan umat Islam di seluruh negeri. Mereka melihat bagaimana seorang pemimpin yang ikhlas bisa mengatasi tantangan besar dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Nama Gus Ikdam semakin dikenal, tidak hanya sebagai kiai, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menginspirasi banyak orang dalam membangun kembali persatuan umat. Dengan perjuangan yang tak kenal lelah, Gus Ikdam akhirnya berhasil memulihkan nama baiknya di mata masyarakat. Dukungan yang kembali mengalir dari berbagai pihak, baik dari wali santri, donatur, maupun masyarakat umum, semakin memperkuat posisi Gus Ikdam sebagai pemimpin pesantren. Ia membuktikan bahwa dengan kesabaran dan ketulusan, segala fitnah bisa diatasi. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa segala fitnah yang ditujukan padanya adalah tidak berdasar mulai tersebar luas. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini memahami bahwa Gus Ikdam adalah sosok yang jujur dan berdedikasi tinggi terhadap pesantren. Media sosial yang sempat menjadi tempat penyebaran fitnah kini juga menjadi alat untuk membuktikan kebenaran. Kami melihat sendiri bagaimana Gus Ikdam terus berjuang untuk pesantren ini, ujar salah satu wali santri yang kini semakin mendukung penuh. Dengan pulihnya nama baik Gus Ikdam, pesantren kembali menjadi tempat yang dihormati, dan Gus Ikdam semakin dipercaya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan. Ia tahu bahwa ujian belum berakhir, tetapi dengan dukungan umat dan kepercayaan yang kembali diberikan, ia yakin pesantren ini akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi umat. Setelah melalui serangkaian ujian yang panjang, Gus Ikdam duduk sejenak di halaman pesantren, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia berpikir tentang semua tantangan yang telah dihadapinya, fitnah, perpecahan, dan pengkhianatan yang datang silih berganti. Namun, setiap ujian itu, meskipun pahit, membawa pelajaran berharga. Semua ini adalah cara Allah menguji kesabaran dan ketulusan hati. Tidak ada yang sia-sia, gumamnya. Gus Ikdam menyadari bahwa melalui kesulitan-kesulitan itu, ia dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan pemimpin yang lebih baik. Ia merasa bahwa ujian yang datang selama ini bukanlah sekadar cobaan, tetapi juga bentuk kasih sayang dari Allah yang ingin memurnikan niatnya. Dalam setiap kesulitan, ada kemudahan. Dalam setiap ujian, ada hikmah yang menanti, pikirnya. Gus Ikdam juga belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bersyukur atas segala yang diberikannya. Setiap langkah yang diambilnya kini dilandasi dengan keyakinan bahwa setiap ujian adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan ikhlas dan tawakal. Dalam kesendirian, Gus Ikdam merasa hatinya lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk umat yang membutuhkan bimbingan. Dengan segala pelajaran yang dipetik, ia semakin yakin bahwa pesantren ini akan kembali menjadi tempat yang penuh berkah bagi banyak orang. Setelah melalui banyak cobaan, pesantren yang dipimpin oleh Gus Ikdam kini kembali berdiri kokoh. Suasana di pesantren mulai ramai dengan kegiatan belajar mengajar yang produktif. Para santri yang dulu ragu kini kembali dengan semangat baru untuk menuntut ilmu. Pesantren yang sempat suram kini dipenuhi dengan wajah-wajah ceria, penuh harapan, dan tekad untuk tumbuh bersama. Pesantren ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat mencetak generasi yang siap menghadapi dunia, ujar Gus Ikdam pada salah satu pertemuan dengan pengurus pesantren. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya terhenti kini kembali berjalan dengan lancar. Pengajian, kajian ilmiah, dan pelatihan keterampilan diadakan secara rutin untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Masyarakat juga semakin percaya dengan kualitas pendidikan di pesantren ini, dan jumlah pendaftar baru pun terus meningkat. Dengan setiap langkah yang diambil, Gus Ikdam semakin yakin bahwa pesantren ini akan menjadi tempat yang membawa manfaat bagi umat.
Dengan pesantren yang kembali ramai, Gus Ikdam merasa seolah-olah masa depan pesantren kini terang benderang. Ia percaya bahwa segala ujian yang telah dilaluinya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk mempersiapkan pesantren ini menjadi tempat yang penuh cahaya bagi umat Islam. Ujian berat yang dihadapi Gus Ikdam telah membentuknya menjadi pemimpin yang lebih bijaksana. Setiap tantangan yang datang membuatnya lebih sabar dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Ia belajar untuk tidak terburu-buru dalam respon situasi, tetapi lebih banyak mendengarkan dan merenung sebelum bertindak. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kata Gus Ikdam kepada santri senior dalam sebuah diskusi. Pengalaman-pengalaman sulit mengajarkan Gus Ikdam untuk lebih mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan dalam memimpin. Ia kini lebih terbuka terhadap pendapat dan masukan dari orang lain, dan selalu berusaha untuk memimpin dengan teladan. Seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi dan membimbing umatnya untuk tumbuh bersama, dipikirnya. Dengan pemahaman ini, Gus Ikdam semakin mampu membawa pesantren menuju arah yang lebih baik. Selain itu, Gus Ikdam juga semakin dekat dengan Allah, merasa bahwa segala ujian yang ia hadapi adalah sarana untuk mendekatkan diri padanya. Kepercayaan dirinya semakin kuat, tetapi ia tidak pernah lupa untuk selalu rendah hati, karena ia tahu bahwa setiap kekuatan yang dimilikinya berasal dari Allah. Pesantren yang dipimpin oleh Gus Ikdam mulai berkembang pesat. Dengan perubahan yang telah dilakukan dalam kurikulum, kegiatan, dan manajemen pesantren, semakin banyak orang yang datang untuk menuntut ilmu di sana. Pesantren ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga pusat dakwah yang menyebarkan kebaikan ke seluruh masyarakat. Gus Ikdam merasa bahwa keberhasilan pesantren ini tidak terlepas dari keberkahan dakwah yang senantiasa ia jalankan. Melalui dakwah yang bijaksana dan penuh kasih, pesantren ini semakin dikenal luas. Banyak orang yang datang dari berbagai penjuru untuk mempelajari ajaran Islam yang mendalam dan bijaksana. Gus Ikdam juga menginisiasi berbagai program sosial, seperti membantu masyarakat yang kurang mampu dan memberikan pelatihan keterampilan untuk pemuda. Dakwah itu bukan hanya ceramah, tetapi juga tindakan nyata untuk membantu umat, ujarnya dalam sebuah pengajian. Keberkahan dakwah yang dijalankan Gus Ikdam membawa dampak positif, tidak hanya bagi pesantren, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Orang-orang semakin sadar akan pentingnya menjaga persatuan, belajar ilmu agama dengan benar, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Gus Ikdam merasa bahwa dakwah yang dilakukan dengan tulus akan membawa berkah yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh seluruh umat. Pada malam yang penuh ketenangan, Gus Ikdam berdiri di depan mihrab, memanjatkan doa yang dalam. Doa yang penuh harapan agar pesantren yang dipimpinnya selalu diberkahi oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah pesantren ini cahaya bagi umat Islam, tempat yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, dan tempat yang menjaga ukhuwah di antara umat MU. Doa Gus Ikdam dengan hati penuh harap. Ia berdoa agar setiap langkah yang diambil pesantren ini senantiasa mendapatkan petunjuk dan keberkahan dari Allah. Gus Ikdam menyadari bahwa perjuangannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa dengan doa, usaha, dan tawakal, pesantren ini akan terus berkembang dan membawa manfaat yang luas. Ya Allah, lindungilah pesantren ini dari segala fitnah dan keburukan, dan jadikanlah setiap santri yang lahir dari sini menjadi pemimpin yang membawa kebaikan bagi umat, lanjutnya. Dengan doa yang tulus, Gus Ikdam berharap pesantren ini tidak hanya menjadi tempat ilmu, tetapi juga menjadi tempat yang menginspirasi umat Islam untuk selalu berbuat baik, menjaga persatuan, dan memperjuangkan kebenaran. Ia yakin, dengan izin Allah, pesantren ini akan terus menjadi cahaya yang menerangi jalan umat. Epilog. Setelah perjalanan panjang penuh ujian dan tantangan, Gus Ikdam berdiri di tengah halaman pesantren yang kini kembali ramai. Ia memandangi para santri yang dengan penuh semangat belajar, meresapi setiap ilmu yang diberikan. Dalam hatinya, ia merasa sangat bersyukur atas segala yang telah dilalui. Semua ujian, perpecahan, fitnah, dan pengkhianatan yang datang silih berganti, akhirnya membawa pesantren ini pada titik kebangkitan. Gus Ikdam merenung, menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus dijalani dengan sabar dan ikhlas. Keikhlasan, doa, dan usaha, kata Gus Ikdam dalam hati, itulah yang telah membawa kita sampai di sini. Tidak ada yang bisa bertahan tanpa ketiganya. Keikhlasan menguatkan niat kita, doa mendekatkan kita kepada Allah, dan usaha memastikan kita tidak menyerah dalam menghadapi segala ujian. Gus Ikdam menyadari bahwa tanpa ketiganya, ia tidak akan mampu mengatasi segala cobaan yang datang. Keikhlasan dalam menjalani setiap langkah, doa yang dipanjatkan dengan penuh harap, dan usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati, itulah yang telah menjadi kunci dalam menghadapi setiap ujian hidup. Gus Ikdam tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir,
tetapi ia kini lebih siap untuk menghadapi masa depan. Dengan keikhlasan dalam hati, ia terus melangkah maju, berdoa untuk kebaikan umat, dan berusaha untuk memimpin pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Ia percaya bahwa selama ketiga hal itu terus dijaga, Allah akan selalu memberikan jalan dan berkahnya. Dengan langkah yang mantap, Gus Ikdam melanjutkan perjuangannya, yakin bahwa pesantren ini akan terus menjadi cahaya yang menerangi jalan umat Islam.